Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat kembali berjumpa dengan saya, Bun Arif dari Forum News Network. Dan seperti biasa, saya akan langsung mengajak Anda untuk bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, pernyataan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang meminta agar pemerintah itu menunda ekspor pasir laut itu, menurut saya ini sangat menarik ya. Meskipun meminta untuk ditunda, tapi kan ini sesungguhnya bisa kita lihat sebagai perlawanan gitu, atau kanlah teguran halus lah gitu, kalau kita mau gunakan kalimat yang lebih enak ya, dari teguran halus kepada Jokowi dari Gerindra, CQ Pak Prabowo. Ya, statement Gerindra itu pertanda awal bahwa ada rasionalitas di dalam perencanaan kebijakan kabinet Pak Prabowo nanti. Kan seolah-olah terjadi semacam perselisihan atau dispute antara kabinet yang akan dibangun oleh Pak Prabowo dengan kebijakan Pak Jokowi yang masih berupaya untuk mengeluarkan regulasi tentang ekspor pasir. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari segi persaingan politik, jelas bagi Jokowi ini semacam teguran kecil oleh pemerintah yang akan datang. Itu sebenarnya teguran kecil karena etikanya memang Pak Jokowi tidak boleh lagi membuat kebijakan yang punya implikasi pada anggaran, dan itu etikanya begitu. Jadi seorang presiden ya harusnya 3 bulan atau bahkan 6 bulan sebelum dia lengser, walaupun tidak ada semacam aturan, tapi secara etik dia nggak boleh lagi mengintervensi potensi pembuatan kebijakan oleh kabinet yang baru. Jadi kalau Pak Jokowi masih memaksakan mencabut aturan larangan ekspor pasir dan membenarkan itu sebetulnya melanggar kesepakatan etis di dalam masyarakat beradab tuh. Seolah-olah ingin menanamkan bom waktu pada Pak Prabowo nanti, atau seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dia masih punya kemampuan untuk mengendalikan kebijakan di kemudian hari itu, karena dia yang buat aturan ekspor pasir itu. Jadi kalau Gerindra pada akhirnya datang secara terang-terangan, walaupun dengan cara yang sedikit diplomatis, untuk kalau bisa ditunda undang-undang itu, dibahas dulu di kabinet yang akan datang, sebetulnya itu adalah teguran pada Pak Jokowi. Walaupun dengan resiko bahwa akan dianggap bahwa FNN atau saya terutama itu memecah belah lagi Prabowo dengan Jokowi. Bukan. Kita mau lihat ketertiban etik di dalam pembuatan kebijakan publik. Jelas Pak Jokowi tidak punya etika, karena etika publik maksudnya. Karena dia mau mengintervensi sesuatu yang seharusnya dia sodorkan atau dia percayakan pada kabinet yang akan datang kan. Nah, kemungkinan bahwa ini akan jadi semacam penanda baru perselisihan politik antara Jokowi dan Prabowo, perselisihan politik ya, bukan perselisihan personal, itu akan dinilai oleh publik. Tapi publik sudah mengambil keputusan lebih awal sebetulnya bahwa konferensi pers Gerindra itu artinya Gerindra menolak intervensi yang akan datang atau jenis-jenis intervensi berikut, bukan sekedar soal pasir yang mungkin masih mau dilakukan oleh Pak Jokowi dalam 20 hari ke depan. Dan itu adalah penanda baik bahwa Pak Prabowo mengerti bahwa hal-hal yang menyangkut perencanaan strategis itu seharusnya dipercayakan pada kabinet Prabowo yang akan datang. Dengan pernyataan Gerindra ini, setidaknya kita kan sudah bisa membayangkan ini bakal banyak sekali kebijakan Presiden Jokowi yang akan direvisi oleh Pak Prabowo, atau kalau kita nggak mau nyebutnya direvisi atau dikoreksi, ya kebijakan Pak Prabowo itu akan berbeda dengan kebijakan Jokowi. Nah, jadi Anda nggak perlu merasa bersalah lagi, Anda nanti sering dituduh mengadu domba gitu ya. Karena sudah pasti dan sudah bisa kita prediksi pasti akan banyak sekali kepentingan Jokowi yang berbenturan dengan pemerintahnya Prabowo. Ya, bahkan lebih dari sekedar protes terhadap sebut aja cewek-cewek Jokowi lagi. Saya melihat bahwa Gerindra memahami bahwa ide untuk mengeksploitasi pasir laut itu bertentangan dengan prinsip-prinsip perjanjian internasional Indonesia dalam upaya untuk menurunkan suhu bumi.
Kan artinya setiap upaya untuk mengeksploitasi laut itu akan menaikkan suhu bumi, kan ada mesin-mesin yang bekerja di permukaan untuk menggali sesuatu yang oleh Pak Jokowi disebut sebagai sedimen. Jadi Pak Jokowi juga nggak paham bahwa Pak Jokowi sendiri yang ikut dalam konferensi climate di Paris maupun terakhir di Glasgow, juga di Tokyo. Jadi kepentingan Indonesia adalah memperlihatkan pada dunia kami Indonesia mampu untuk comply dengan perjanjian-perjanjian internasional. Fakta sunt servanda di dalam perdata internasional adalah keinginan untuk menurunkan suhu bumi itu 1,5 derajat. Tapi kalau Pak Jokowi masih mengeksploitasi lingkungan, itu artinya ecological footprint akan melebar. Jadi Jokowi juga memang nggak ngerti bahwa pasir laut itu kalau dieksploitasi itu artinya merusak lingkungan. Jadi bukan sekedar dengan yang diaduk-aduk sedimen. Ya, sedimennya ada di dasar laut, itu masalahnya tuh. Komposisi kimia berubah, suhu laut berubah, nutrisi buat ikan berubah, planktonnya jenisnya juga berubah, terumbu karang rusak, alge, ganggang laut itu, berumput laut juga terganggu ekologinya tuh. Jadi sebetulnya ini menunjukkan bahwa Gerindra juga paham do speak environmental ethics. Kan saya tahu ada teman-teman di Gerindra yang selalu menginginkan pembangunan itu direncanakan sesungguh-sungguhnya dengan menghormati alam. Saras yang kemudian seorang anak muda yang terlibat dalam upaya merawat lingkungan, yang juga adalah salah satu ketua pengurus DPP. Saya kenal baik cara dia berpikir sebagai seorang ekofeminis, berupaya untuk menghasilkan pikiran baru pada anak-anak muda itu. Jadi saya melihat bahwa Gerindra akhirnya paham bahwa kebijakan yang harusnya dibuat nanti oleh Presiden Prabowo ada yang berlandaskan pada keadilan sosial dan pada keadilan lingkungan. Itu dasarnya tuh kenapa kita berupaya untuk terus-terus mengingatkan pada Pak Jokowi, berhentilah dengan membuat kebijakan yang justru akan jadi beban pada presiden berikutnya. Tentu Pak Prabowo akan jadi bukan cacian tapi kritik dunia lagi karena mengeksploitasi pasir laut. Padahal itu adalah kebijakan yang keliru oleh, saya mau bilang dungu tapi kebijakan yang keliru dari Presiden Jokowi. Hanya sekedar Jokowi ingin memuaskan mungkin para investor yang sudah punya janji dari awal tuh. Jadi kelihatannya Pak Jokowi harus paham bahwa dunia ini terikat pada satu ethics baru, itu Earth Ethics, etika planet. Tapi ini saya tanya serius nih, Bung Rocky ya, bukan bermaksud mengadu domba. Pernyataan Sekjen Gerindra ya, yang meminta, bahasanya halus ya, meminta ditunda dulu ekspor pasir laut, atau Pak Jokowi bilangnya ekspor sedimen. Ini kan pastikan bukan sikap pribadi dari Sekjen. Ini pasti ada blessing dari Pak Prabowo. Nggak mungkin lah itu inisiatif, apalagi kemudian sikap pribadi Muzani. Artinya kan ini bisa kita sebut sebagai sebuah sinyal nyata dari Pak Prabowo yang mulai melawan Pak Jokowi. Kita balik pada isu yang akhirnya jadi politis, bahwa seolah-olah Gerindra itu sedang menantang Presiden Jokowi. Lalu orang mulai bikin analisis bahwa akhirnya Gerindra kasih sinyal awal bahwa dia tidak akan ikut apa yang keinginan Jokowi dalam soal segala hal bahkan. Jadi konferensi pers ini sekaligus semacam batas politik yang dibuat oleh Gerindra supaya Jokowi paham bahwa jangan intervensi sesuatu yang akan memperburuk APBN kita di era Pak Prabowo nanti. Jangan lakukan sesuatu yang akan dicaci maki oleh dunia, yaitu merusak laut, merusak lingkungan. Nah, paham semacam ini atau dalil semacam ini harus kita beri aplaus bahwa kabinet Prabowo itu akan berupaya atau menunjukkan dari awal bahwa perusakan lingkungan itu berbahaya bagi generasi. Nah, kelihatannya Pak Prabowo di backup dengan baik oleh pikiran-pikiran anak muda di sekitar dia, terutama saya kira gengnya Sarah yang saya Joya Kusuma maksud saya, yang memang bergaul di dalam komunitas lingkungan internasional. Sebagai seorang yang tahu tentang justice itu harus berbasis pada lingkungan. Dan justice pada lingkungan juga penghormatan terhadap ibu bumi. Penghormatan terhadap ibu bumi itu satu nafas dengan penghormatan pada perempuan. Jadi ekofeminis yang akhirnya menuntun kebijakan nanti. Jadi saya percaya bahwa politisi-politisi muda yang bermutu seperti Sarah Joya Kusuma itu
memerlukan dukungan maksimal dari Partai Gerindra supaya kebijakan Pak Prabowo nanti itu terlihat ramah lingkungan tuh. Jadi bagus juga bahwa akhirnya perseteruan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi bukan perseteruan personal yang bagi Pak Prabowo itu tidak sopan melakukan perseteruan dengan seseorang yang masih berkuasa. Bahkan beliau Pak Jokowi tetap dianggap oleh Pak Prabowo sebagai atasan beliau karena dia adalah presiden. Tetapi dalam soal kebijakan mesti clear. Ideologi Pak Jokowi pembangunanisme itu merusak lingkungan. Nah, Gerindra mesti kasih alternatif atau bahkan kasih kontra argumen bahwa pembangunanisme itu harus berbasis pada sustainability atau green economy atau the idea of sustainable development. Yang lebih penting adalah sustainability dari the idea of sustainable development. Nah, Pak Jokowi memangkas ide sustainability itu demi ambisi yang sifatnya pragmatis ya, atau kapitalistis atau perusakan lingkungan sebetulnya akibatnya tuh. Artinya ini kan Bung Rocky ya, pemerintahan Prabowo itu apakah itu karena memang kesadaran politiknya dan kemudian tuntutan yang berbeda dan kemudian tentang kesadaran lingkungan dunia global itu menjadi yang dituntutkan kepada pemerintahannya Prabowo tadi tidak bisa terhindarkan, maka berbagai program pemerintahan Prabowo itu nanti wujudnya bisa menjadi semacam dejokowisasi ya. Bisa seperti itu kan ya Bung Rocky ya? Saya kira memang dipikirkan secara matang impact dari sebuah konferensi pers yang menentang kebijakan Pak Jokowi. Jadi terserah pada para pengamat politik, pada elit politik, Kim Plus, mau tafsirkan apa keputusan Gerindra untuk menolak atau dengan basa-basi menunda ide dari Pak Jokowi untuk mengizinkan eksploitasi pasir untuk dijual tuh, untuk ekspor pasir. Nah, ya tentu kita berpikir lebih lanjut apakah nanti beberapa kebijakan Pak Jokowi juga akan dibatalkan oleh kabinet yang akan datang. Ya pasti iya tuh, karena hutang 800 triliun itu kan mesti dikejar dulu supaya ada modal untuk membangun. Jadi kalau semua hal untuk menebus APBN itu berakibat pada perusahaan lingkungan, ya tentu para pengutang luar negeri juga tahu bahwa nggak mungkin kita kasih Anda hutang tapi Anda merusak lingkungan. Deforestasi itu jadi semacam isu utama di kalangan anak muda Eropa tuh. Dan itu yang mestinya kita hitung, bahwa kesempatan Gerindra untuk memperlihatkan postur kabinet dia yang greeny itu yang akan menentukan dukungan legitimasi dari dunia terutama dan millennials pada kabinet Pak Prabowo. Jadi kita menginginkan ada kabinet yang bermutu secara ekologi dan berkeadilan sosial. Itu pentingnya Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan di era Pak Prabowo itu harus yang do speak environmental ethics. Demikian juga di wilayah kebijakan keadilan sosial, harusnya ada Menteri Koperasi yang paham bahwa kedaulatan rakyat itu didasarkan pada prinsip-prinsip kooperasi, bukan pada prinsip-prinsip korporasi itu. Nah, orang-orang di sekitar Pak Prabowo saya kira banyak yang paham tentang ide kooperasi. Ada tokoh-tokoh di situ semacam Ferry Yuliantono yang dari awal menuntun ide kooperasi. Ada tokoh-tokoh tadi seperti Sarayo Hadikusumo yang paham tentang isu lingkungan tuh. Jadi mereka ini yang saya anggap, karena saya kenal cara berpikir mereka, untuk diandalkan di dalam kabinet yang akan dibuat nanti oleh Presiden Prabowo. Saya kira itu poin dasar kita, dan sambil mengucapkan salam akal sehat, juga kita ingin mengucapkan salam hijau yang di dalam gerakan hijau Indonesia, salam lestari. Salam akal sehat, salam lestari.